Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Harfiana Hakim dari kelas MN23M. Di sini saya akan mempresentasikan tentang reasuransi. Yang pertama, ada pengertian reasuransi, yaitu mekanisme pengalihan risiko dari perusahaan asuransi kepada perusahaan lain guna menjaga stabilitas keuangan. Dengan adanya reasuransi, perusahaan asuransi tidak menanggung seluruh risiko sehingga dapat tetap aman ketika harus membayar klaim yang best. Yang kedua, ada jenis-jenis reasuransi. Reasuransi terdiri dari beberapa jenis, masing-masing memiliki cara kerja yang berbeda. Yang pertama ada treaty, yaitu perjanjian jangka panjang di mana perusahaan asuransi wajib melimpahkan risiko tertentu kepada reasuradur. Kedua, fakultatif, yaitu pelimpahan risiko yang sifatnya reasuradur. Kedua, fakultatif, yaitu pelimpahan risiko yang sifatnya pilihan, sehingga hanya risiko tertentu saja yang diajukan. Ketiga, fakultatif obligatori, yaitu metode di mana perusahaan asuransi bebas memutuskan untuk melimpahkan risiko, namun reasuradur wajib menerima bila sesuai perjanjian. Terakhir, pools, yaitu kerjasama berbagai perusahaan asuransi yang untuk menangani risiko yang besar seperti penerbangan atau bencana. Selanjutnya ada tujuan reasuransi, yaitu membantu perusahaan asuransi meningkatkan kapasitas mereka dalam menerima pertanggungjawaban yang lebih besar. Selain itu, reasuransi juga mengurangi ketidakpastian yang mungkin muncul akibat frekuensi atau besarnya klaim. Dengan berkurangnya risiko tersebut, perusahaan asuransi lebih percaya diri. Selanjutnya ada keuntungan reasuransi. Reasuransi memberikan banyak keuntungan bagi perusahaan asuransi, terutama dalam hal mengalihkan sebagian risiko klaim besar sehingga keuangan perusahaan tetap stabil. Dengan adanya reasuransi, cadangan kas perusahaan dapat digunakan dengan lebih fleksibel karena tidak harus menanggung semua klaim sendiri. Yang selanjutnya ada cara kerja reasuransi, yaitu mirip dengan asuransi pada umumnya. Perusahaan asuransi membayar premi kepada reasuradur sebagai imbalan atas perlindungan yang diberikan ketika terjadi klaim besar. Perusahaan reasuradur ikut menanggung sebagian beban pembayaran sesuai porsi perjanjian. Nah, di sini ada perbedaan reasuransi dan asuransi. Kalau asuransi berfokus pada melayani masyarakat umum sebagian nasabah, sementara reasuransi berfokus melayani perusahaan asuransi sehingga sifatnya lebih bisnis to bisnis. Perusahaan asuransi tidak berhubungan langsung dengan pemegang polis karena seluruh kerjasama dilakukan dengan perusahaan asuransi. Selain itu, reasuransi menanggung risiko perusahaan asuransi dari klaim nasabah, bukan risiko individu seperti pada asuransi biasa. Berikut ada contoh perusahaan reasuransi di Indonesia. Di Indonesia terdapat beberapa perusahaan asuransi yang telah lama beroperasi dan menjadi mitra banyak perusahaan asuransi. Beberapa di antaranya adalah Marine yang merupakan perusahaan reasuransi pertama di Indonesia. Selanjutnya ada reasuransi syariah. Reasuransi syariah atau retakaful menggunakan prinsip tolong-menolong atau ta'awun dan saling menanggung antar peserta. Dana yang digunakan berasal dari dana tabaru, yaitu dana yang dikumpulkan untuk tujuan saling membantu. Semua proses dilakukan berdasarkan prinsip keadilan, amanah, dan menghindari unsur riba, maisir, dan gharar. Nah, selanjutnya yang terakhir ada kesimpulan. Reasuransi merupakan bagian penting dalam menjaga stabilitas perusahaan asuransi, terutama ketika harus menghadapi klaim besar. Dengan membagi risiko kepada reasuradur, perusahaan asuransi dapat menjalankan operasionalnya secara lebih aman dan efisien. Selain itu, reasuransi juga membuat perusahaan lebih percaya diri dalam memperluas bisnis karena risiko kerugian yang besar telah disebar ke berbagai pihak. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.